Selamat siang, saya ucapkan kepada segenap Dewan Penguji yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Yudita Eva Widiaswari, untuk memaparkan presentasi skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor atas Persiapan Karir Mahasiswa Akuntansi. Pertama-tama, penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya tantangan bagi lulusan baru untuk memasuki pasar tenaga kerja saat ini. Kemajuan teknologi dan globalisasi bisnis mengharuskan mereka memiliki nilai dan daya saing yang tinggi agar sukses dalam karir. Selain itu, terdapat kritik dari para pimpinan perusahaan bahwa karyawan fresh graduate tidak siap untuk pekerjaan tingkat pemula dan tidak memiliki soft skills yang dibutuhkan. Universitas dan pemangku kepentingan lainnya telah memahami pentingnya dan manfaat dari persiapan karir selama perkuliahan sebelum seseorang memasuki pasar tenaga kerja. Kini, banyak universitas yang menawarkan layanan karir, program magang, serta pengembangan keterampilan. Terbukti banyak manfaat yang dapat diperoleh, seperti meningkatkan kelayakan kerja, memperluas peluang karir, dan meningkatkan kemajuan karir jangka panjang para lulusan baru. Sayangnya, keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas persiapan karir hingga kini masih sangat terbatas. Penelitian OECD menyebutkan bahwa meskipun selama 1 dekade terakhir, jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam aktivitas persiapan karir meningkat, masih kurang dari 40% mahasiswa yang terlibat. Bagi peneliti, hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman universitas terkait intensi persiapan karir mahasiswa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Saat ini, literatur mengenai intensi persiapan karir mahasiswa masih terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu lebih berfokus pada proses pengambilan keputusan karir dan keefektifan program persiapan karir. Dengan begitu, peneliti pun memutuskan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi intensi persiapan karir mahasiswa, terutama pada mahasiswa akuntansi. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain menguji asosiasi positif antara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian dengan intensi persiapan karir mahasiswa akuntansi. Penelitian ini memiliki manfaat penting untuk menunjang program studi akuntansi dalam memberikan pendidikan, pelatihan, dan persiapan mahasiswa menghadapi persaingan di pasar tenaga kerja, meningkatkan kesiapan karir mahasiswa akuntansi sebelum memasuki dunia kerja, memberikan kontribusi baru dan menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut pada literatur persiapan karir mahasiswa, serta memberikan informasi berharga bagi penyusun kebijakan terkait pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Penelitian ini berfokus pada intensi persiapan karir mahasiswa akuntansi. Data dikumpulkan dari mahasiswa tahun pertama S1 Akuntansi FEB UGM. Faktor-faktor yang dibahas dalam penelitian ini hanya sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian. Faktor-faktor lain seperti kondisi pasar tenaga kerja, nilai-nilai pribadi, minat karir, dan lain-lain tidak dibahas dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior yang dirancang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku seseorang dalam suatu konteks tertentu. Komponen kunci dalam teori ini adalah intensi seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang dipengaruhi oleh 3 faktor fundamental dan independen, antara lain sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian. Semakin positif sikap dan norma subjektif, serta semakin besar kontrol perilaku persepsian yang dirasakan, maka semakin besar dan kuat intensi seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, diketahui bahwa persiapan karir adalah proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan. Bentuknya beragam, seperti mengikuti magang, mengembangkan keterampilan profesional, membangun citra diri atau personal branding, membuat portofolio pekerjaan, serta mengembangkan keterampilan halus atau soft skills. Manfaatnya termasuk memberikan informasi seputar dunia kerja dan membantu mahasiswa dalam merencanakan jalur karir yang sesuai dengan minat mereka. Partisipasi mahasiswa pun tercatat bervariasi. Partisipasi tinggi pada pencarian informasi, serta partisipasi rendah dalam eksplorasi karir. Keefektifan program persiapan karir dapat ditingkatkan melalui dukungan dari institusi pendidikan, penyusunan kurikulum dan program yang relevan dengan industri, serta peningkatan soft skills, pengalaman kerja, dan sikap lulusan. Relevan dengan tujuan penelitian, peneliti merumuskan 3 buah hipotesis satu arah. Antara lain, pertama, sikap berasosiasi positif dengan intensi persiapan karir mahasiswa akuntansi. Kedua, norma subjektif berasosiasi positif dengan intensi persiapan karir mahasiswa akuntansi. Ketiga, kontrol perilaku persepsian berasosiasi positif dengan intensi persiapan karir mahasiswa akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Desainnya yaitu pengujian hipotesis kausal.
Variabel independen penelitian ini antara lain sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian, sedangkan variabel dependennya adalah intensi. Populasi yang digunakan yaitu semua mahasiswa akuntansi pada berbagai perguruan tinggi, sedangkan sampelnya yaitu mahasiswa tahun pertama S1 Akuntansi FEB UGM dengan teknik penentuan sampel convenience sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner online menggunakan Google Forms sebagai platformnya. Data yang diambil adalah data primer yang kemudian dianalisis dengan SAMPL-S atau Structural Equation Modeling Partial Least Square. Data demografi responden penelitian ini mencakup karakteristik jenis kelamin, usia, program perkuliahan, asal daerah, dan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Dari total responden 153 orang, laki-laki berjumlah 60 orang dan perempuan 93 orang. Mayoritas responden berusia 19 tahun diikuti oleh usia 18 tahun. 136 orang responden berasal dari program perkuliahan reguler, sedangkan sisanya 17 orang berasal dari program internasional. Mayoritas responden berasal dari Pulau Jawa dengan jumlah yang lebih sedikit dari Pulau Sumatera. Responden dari Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi berjumlah terbatas, sementara tidak ada responden yang berasal dari Pulau Papua dan Maluku. Sebagian besar responden memiliki IPK di kisaran 3,01 hingga 3,5, sedangkan 64 orang memiliki IPK di kisaran 3,51 hingga 4, serta 14 orang memiliki IPK di kisaran 2,01 hingga 3. Selanjutnya, peneliti menghitung rata-rata jawaban responden pada setiap variabel dalam penelitian ini. Dan hasil rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa responden cenderung setuju pada setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut karena nilainya berada di sekitar angka 4. Tahap pengujian model pengukuran atau outer model dalam analisis sampel S bertujuan untuk mengonfirmasi validitas dan reliabilitas setiap variabel dan instrumen dalam penelitian. Terdapat 4 tahap yang dilakukan dalam pengujian ini. Yang pertama yaitu uji vector loadings. Uji vector loadings menunjukkan bahwa setiap indikator pengukur variabel dalam penelitian ini memiliki nilai vector loadings di atas 0,708, yang artinya telah menjelaskan lebih dari 50% varian indikator pengukur, sehingga lolos uji vector loadings dan reliabilitasnya dapat diterima. Tahap kedua yaitu uji validitas konvergen. Uji validitas konvergen menunjukkan bahwa setiap variabel telah memiliki nilai outer loadings dan AV masing-masing di atas 0,7 dan 0,5 yang menunjukkan bahwa telah menjelaskan lebih dari 50% varian indikator pengukur sehingga lolos uji validitas konvergen. Tahap ketiga yaitu uji validitas diskriminan yang menunjukkan bahwa setiap indikator telah memiliki nilai cross loadings yang berbeda dan paling tinggi di variabel yang diukurnya dengan skor di atas 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki hubungan yang paling kuat dengan variabel yang diukur, bukan dengan variabel lain, sehingga telah lolos uji validitas diskriminan. Tahap keempat atau terakhir yaitu uji reliabilitas konsistensi internal, yang menunjukkan bahwa nilai Cron-Bas alpha dan composite reliability setiap variabel telah berada di sekitar angka 0,9 yang menunjukkan realitas yang baik dan telah lolos uji reliabilitas konsistensi internal. Tabel di atas menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki kekuatan penjelas yang besar, yang ditunjukkan dengan nilai R-square adjusted sebesar 0,799. Angka ini menunjukkan bahwa 79,9% variasi perubahan variabel dependen, yaitu intensi, dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini, antara lain sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian. Sedangkan sisanya 20,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Tahap kedua yaitu uji signifikansi statistik dan koefisien jalur. Tabel di bawah menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki hubungan atau asosiasi yang positif dengan variabel dependen ditunjukkan oleh nilai koefisien beta yang positif. Kemudian, nilai tes statistik juga sudah berada di atas nilai yang direkomendasikan untuk hipotesis satu arah, yaitu 1,64. Selain itu, p-value-nya juga sudah sesuai rekomendasi, yaitu di bawah 0,005, yang menandakan bahwa semua hubungan kausal antar variabel dalam penelitian ini memiliki signifikansi statistik yang baik. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji koefisien beta, tes statistik, dan p-value. Seperti yang dijelaskan di awal, terdapat 3 hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti. Yang pertama yaitu sikap berasosiasi positif dengan intensi persiapan karir mahasiswa akuntansi. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa untuk jalur sikap ke intensi memiliki koefisien beta senilai 0,489 dan tes statistik di atas T-tabel yaitu 8,076 serta p-value di bawah 0,005 yaitu 0,000.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu diterima, di mana terdapat asosiasi positif antara sikap dengan intensi persiapan karir mahasiswa akuntansi. Kemudian, hipotesis kedua, norma subjektif berasosiasi positif dengan intensi persiapan karir mahasiswa akuntansi. Dalam tabel dapat dilihat bahwa untuk jalur norma subjektif ke intensi memiliki koefisien beta senilai 0,324 dan tes statistik di atas 1,64 yaitu 5,226 serta p-value di bawah 0,005 yaitu 0,000. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 dapat diterima di mana norma subjektif memiliki asosiasi yang positif dengan intensi persiapan karir mahasiswa akuntansi. Terakhir, hipotesis 3, kontrol perilaku persepsian berasosiasi positif dengan intensi persiapan karir mahasiswa akuntansi. Dalam tabel dapat dilihat bahwa pada jalur kontrol perilaku persepsian ke intensi memiliki koefisien beta senilai 0,190, tes statistik di atas 1,64 yaitu 3,396, dan p-value di bawah 0,005 yaitu 0,001. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima, di mana terdapat asosiasi positif antara kontrol perilaku persepsian dengan intensi persiapan karir mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya mengarah pada simpulan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian memiliki asosiasi positif dan signifikan dengan intensi persiapan karir mahasiswa akuntansi. Peran orang-orang di sekitar mahasiswa, termasuk universitas, dalam membentuk sikap positif dan minat dalam persiapan karir pun menjadi sorotan. Diperlukan intervensi dan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam mengambil keputusan karir dan memahami prospek suatu profesi tertentu. Hasil penelitian ini dapat mendorong program studi akuntansi untuk meningkatkan layanan karir bagi mahasiswa melalui kerjasama dengan industri dan program pendampingan karir. Selain itu, penyelenggaraan lokakarya dan pembuatan portal layanan karir dapat diberdayakan untuk memperkuat persiapan karir mahasiswa sejak awal masa studi. Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait dengan responden yang terbatas pada mahasiswa tahun pertama S1 Akuntansi FEB-UGM, serta penggunaan metode kuantitatif dengan kuesioner tertutup. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan responden yang lebih luas dari angkatan yang beragam, serta melibatkan metode yang beragam seperti wawancara yang mendalam dan observasi. Dengan demikian, generalisasi penelitian dapat ditingkatkan, dan pemahaman tentang intensi persiapan karir mahasiswa dapat lebih digali. Sekian presentasi skripsi yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya.